Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Suatu reaksi dapat berlangsung jika terjadi tumbukan antar molekul-molekul bereaksi yang menghasilkan reaksi Jadi menghasilkan reaksi ini namanya apa? Telah mencapai energi aktivasi. Energi aktivasi itu apa? Energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Nah, jadi intinya apa? Suatu reaksi dapat terjadi kalau telah mencapai energi aktivasi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang pertama adalah konsentrasi. Semakin besar konsentrasi bereaksi, maka jumlah molekul bereaksinya juga semakin banyak. Jadi semakin besar konsentrasi, jumlah molekul bereaksinya semakin banyak. Misalkan kita lihat gambar A, gambar B ini konsentrasinya makin besar Misalkan kita anggap ini 2 molar ini kita anggap 4 molar Semakin besar konsentrasi, jumlah partikel bereaksinya makin banyak. Hal ini menyebabkan kemungkinan untuk terjadinya tumbukan antar molekul bereaksi semakin besar, sehingga laju reaksinya makin cepat. Jadi logis Jadi kalau misalkan di gambar A ada ada misalkan kita anggap 2 molekul, kita anggap 2 molar, ini ada 4 molar gambar B. Logikanya akan lebih sering tabrakan, atau kemungkinan tabrakannya lebih besar yang mana? Logikanya lebih besar yang konsentrasinya besar atau jumlah partikel bereaksinya besar Jadi dapat kita simpulkan makin besar konsentrasi laju reaksinya makin besar. Kenapa? Karena frekuensi tabrakannya juga akan makin besar. Oke, faktor yang kedua adalah luas permukaan bidang sentuh. Semakin luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Hal ini disebabkan karena semakin luas permukaan bidang sentuh akan membuat semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan antar molekul bereaksi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Ini urutannya. Bentuk yang serbuk akan lebih cepat daripada bentuk yang butiran, akan lebih cepat daripada yang berbongkahan, ini akan lebih cepat daripada yang balokan. Jadi serbuk itu yang paling cepat reaksinya. Di sini misalkan saya punya 2 tablet enervon C, ini misalkan gambar A, di sini gambar B. Yang pertama misalkan tablet enervon C atau vitamin C dan sejenisnya ini awalnya bentuknya sama dalam arti besarnya sama, ukurannya sama, besarnya sama, masanya sama. Kemudian yang gambar A ini tetap bentuknya tablet seperti ini. Yang ini digerus menjadi serbuk Jadi ini kita misalkan dibuat menjadi serbuk. Kalau kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air, otomatis akan lebih cepat yang mana reaksinya, atau reaksinya akan cepat habis vitamin C-nya atau enervon C-nya. Otomatis akan lebih cepat yang bentuknya serbuk. Kenapa? Karena kalau yang bentuknya tablet yang bereaksi baru pinggir-pinggirnya saja, mungkin pinggir atas, mungkin pinggir samping, atau pinggir bawah. Tapi kalau serbuk yang ini langsung dalam serbuk kecil langsung bereaksi semua Jadi otomatis di sini yang serbuk ini akan cepat habis dibandingkan yang bentuk tablet. Jadi makin besar luas permukaan bidang sentuh, laju reaksinya akan semakin cepat. Oke, faktor yang ketiga adalah volume atau tekanan. Semakin kecil volumenya maka laju reaksinya akan berlangsung lebih cepat Jadi volume kecil itu sama aja tekanan besar volume kebalikan dengan tekanan. Semakin kecil volumenya, maka laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. Hal ini disebabkan karena semakin kecil volume atau tekanannya besar maka akan membuat ruang semakin kecil, sehingga frekuensi terjadinya tumbukan antar molekul bereaksi akan semakin besar.
yang mengakibatkan laju reaksinya juga akan semakin cepat, ya. Jadi intinya sini, volume kebalikan dengan tekanan, volume terbuat kecil maka tekanan berbesar. Oke, untuk memudahkan, ya, saya memberikan dua gambar, gambar A dan gambar B. Misalkan ini dalam suatu ruangan, ya, dalam suatu ruangan. Ini gasnya misalnya gini, ya, ini mempunyai volume sekian besarnya, ya. Kemudian ada wadah yang sama, volumenya sekian, ya. Volume kecil sama aja tekanannya besar. Jadi misal apa? Ini dimampatkan, ya, dimampatkan. Akhirnya apa? Tekanannya sekian. Kemudian kalau yang ini, ya, volumenya besar atau tekanan kecil, ya. Jadi ini jangan dianggap larutan, ya, jangan dianggap air, tapi anggapnya suatu tempat, ya, yang tekanannya ini besar dimampatkan sehingga volumenya kecil. Nah, di sini mengandung 2 molar, ya. Misalkan ada 2 molekul 2 molar. Di sini wadah yang A, ya, volumenya besar, volumenya sama, ya, besarnya. Tapi apa? Di sini volumenya besar, ya. Jadi wadahnya sama, tapi di sini volumenya besar, ya. Jadi volume besar, tekanannya kecil. Nah, otomatis logikanya gimana, ya? Logikanya yang gambar B, ya, akan lebih mungkin sering tabrakan, ya, atau bertumbukan atau bereaksi daripada gambar yang A, ya. Jadi adanya volume kecil atau tekanan besar, ya, akan membuat frekuensi tumbukannya makin besar, sehingga laju reaksinya juga akan makin besar. Oke, faktor yang keempat adalah temperatur atau suhu. Semakin tinggi suhunya, maka laju reaksi semakin cepat. Kenaikan suhu mengakibatkan meningkatnya energi kinetik molekul-molekul bereaksi, sehingga jumlah atau fraksi molekul yang mencapai energi aktivasi makin bertambah. Akibatnya, ya, energi aktivasi lebih cepat terlampaui, ya, dan laju reaksinya akan lebih cepat. Nah, jadi ini ada gambar, ya. Gambar ini dengan pada suhu suhu 1, ya. Kemudian ini pada suhu 2, di mana T2-nya itu suhunya lebih tinggi. Nah, di sini ada energi aktivasi, ya. Bagian sini fraksi molekul, ya, bagian sini nanti energi kinetik. Kalau pada suhu yang rendah, ya, yang mencapai EA adalah sekian, ya. Tapi kalau yang pada suhu tinggi, ya, semakin banyak, ya. Jadi apa? Makin tinggi suhu, ya, makin tinggi suhu, ya, makin banyak fraksi atau molekul yang mencapai energi aktivasi, sehingga laju reaksinya juga akan makin cepat. Oke, pengaruh suhu terhadap laju reaksi, ya. Pada umumnya, setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksi menjadi N kali, ya, lebih besar, ya. Jadi secara umum, kalau suhunya dinaikkan, maka lajunya akan akan naik juga, ya. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut, ya. Ini sebagai berikut, ya. Laju, ya, V sama dengan N dipangkatkan TT min T0 per X dikali V0, ya. Keterangan V ini laju, N tiap kenaikannya berapa kali, ya. Kemudian TT ini suhu akhir, T0 suhu awal, X, ya. X di sini suhu tiap kenaikan, ya. Jadi rumusnya V sama dengan N pangkat TT min T0 per X dikali V0. Oke, kita langsung aja contoh soal. Suatu reaksi berlangsung pada suhu 20 derajat Celcius. Bila setiap kenaikan 10 derajat Celcius, tetapan kecepatan reaksinya meningkat 2 kali, maka kecepatan reaksi pada suhu 60 derajat Celcius dibandingkan pada suhu 20 derajat Celcius akan meningkat A 2 kali, B 8 kali, C 16 kali, D 32 kali, dan E 64 kali. Ya, oke. Untuk mengerjakan soal ini ada dua cara. Cara yang pertama menggunakan rumus dan cara kedua pakai logika. Ya, oke. Kita akan praktekkan dulu dengan menggunakan rumus. Ya, jadi kita tulis rumusnya V, ya, sama dengan N, ya, pangkat suhu akhir min suhu awal, ya, per tiap kenaikan dikali V0 sama dengan, ya. Nah, di sini tiap kenaikannya berapa, ya? Laju reaksi tetapan kecepatannya reaksinya meningkat 2 kali, ya.
Berarti di sini ya kita kurung ya, N-nya ini 2 dipangkatkan ya suhu akhir ya. Kalau kita baca ini suhu akhirnya adalah di 60 ya. Berarti sini 60 min suhu awalnya adalah 20 ya. Ini mintanya 60 dibanding 20 ya. Nah, ini berarti min 20 per tiap kenaikan. Tiap kenaikannya 10 derajat ya, ini 10 dikali V0 ya. Nah, di sini kan pakainya V0-nya nggak ada ya, berarti pakai kali atau tetap V0 aja nggak apa-apa. Ya, kemudian kita hitung ya, ini tetap 2, kemudian 60 kurangi 20 itu 40 ya, 40 per 10 ya dikali V0 sama aja dengan 2 pangkat 4 ya dikali V0 ya, sama aja dengan 2 pangkat 4 16 V0 atau 16 kali. Ini adalah cara pertama ya, cara pertama menggunakan rumus ya. Kemudian cara kedua menggunakan logika ya. Di sini kenaikannya suhunya dari 20 ya ke 60, 20, 30, 40, 50, 60 ya, dari 20 ke 60. Setiap ini naiknya nanti 2 ya, setiap ini nanti naiknya 2, 2, 2. Jadi modelnya apa? Modelnya kita kalikan atau kita pangkatan ya. Jadi modelnya gini, setiap kenaikan 10 derajat ininya jadi 2 kali ya. Berarti kalau misalkan ke 30 dari 30 ke 40 nanti 2 kali lagi sama aja gini, sama aja dengan 2 pangkat 4 ya, atau 16, atau modelnya dikaliin semua ya. Jadi ada 2 cara ya. Cara pertama menggunakan rumus, cara kedua menggunakan logika ya. Tapi intinya apa? Jawabannya untuk soal ini adalah option yang C ya. Jadi dibandingkan pada suhu 20 derajat Celcius akan meningkat sebesar 16 kali. Oke, pengaruh waktu terhadap laju reaksi ya. Jadi V ya, laju reaksi itu berbanding terbalik dengan waktu. Makin besar lajunya, waktu yang dibutuhkan akan makin kecil ya. Jadi laju berbanding terbalik dengan waktu. Untuk ini ya, kita juga bisa menghitung waktunya menggunakan rumus T sama dengan 1/N kali TT min T0 per X dikali T0 ya. Keterangan T ini waktu ya, waktu akhirnya ya. Kemudian T0 ya, ini suhu awal, TT suhu akhir, X tiap kenaikan reaksinya berapa kali, dan T0 waktu awal ya. Oke, kita akan menggunakan contoh untuk lebih mudah memahaminya. Reaksi akan berlangsung 3 kali lebih cepat dari semula setiap kenaikan 20 derajat Celcius. Jika pada suhu 30 derajat Celcius suatu reaksi berlangsung 3 menit ya, maka pada suhu 70 derajat Celcius reaksi akan berlangsung selama A 1/3 menit, B 2/3 menit, C 1 menit, D 4 menit, dan E 12 menit. Oke, kita terus rumusnya ya. T sama dengan 1/N ya dikali suhu akhir min suhu awal per tiap kenaikan dikali T0 ya, waktu awal. Berapa kenaikannya ya, di sini 3 kali ya, berarti 1/3 pangkat suhu akhirnya di sini adalah 70 ya, 70 min suhu awalnya di sini 30 ya, min 30 per tiap kenaikan. Tiap kenaikannya di sini adalah 20, berarti ini per 20 dikali waktu awal. Waktu awalnya di sini 3 menit ya. Oke, sama dengan ini 1/3 ya, 70 min 30 sama aja 40 ya. 40 dibagi 20 ya. Ini pangkat ya. Jadi kita naikkan aja. Di sini 40 per 20 dikali 3 menit ya, sama dengan ya 1/3 pangkat 2 dikali 3 menit ya, sama aja dengan 1/9 ya
dikali 3 menit. Ya, sama aja hasilnya berapa? 1/3 menit. Ya. Jadi untuk soal ini ya, jawabannya adalah option A. Ya. Maka pada suhu 70 derajat Celcius reaksi akan berlangsung selama 1/3 menit. Oke, faktor selanjutnya adalah faktor katalisator ya. Jadi faktor katalis, tapi di laju reaksi yang kita pakai adalah katalisator. Katalis ya adalah zat yang dapat mempercepat ya, katalisator, atau memperlambat, inhibitor reaksi ya. Jadi katalis itu ada dua jenis, katalis yang mempercepat dan katalis yang memperlambat. Nah, dalam laju reaksi kita menggunakan yang katalisator yang mempercepat. Yang namanya katalis ya, zat tersebut ikut bereaksi ya, tetapi pada akhir reaksi akan dihasilkan kembali tanpa mengalami perubahan kimia. Jadi fungsi katalis ini sebagai perantara yang utama ya. Kemudian katalis ya mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi pengaktifan atau energi aktivasi ya. Jadi fungsi katalis adalah menurunkan energi pengaktifan ya atau energi aktivasi. Energi aktivasi itu apa ya? Adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel bereaksi sehingga menghasilkan tumbukan efektif. Yang namanya tumbukan efektif itu apa? Ya, artinya apa? Tumbukan antar partikel yang memiliki energi kinetik cukup serta arah tumbukan yang tepat sehingga menghasilkan reaksi. Nah, di sini ya fungsi katalis ya. Yang ini ada reaksi atau reaktan ya, kemudian ini ada proses reaksi ya. Yang merah ini adalah energi aktivasi ya, jaraknya sampai titik ini ya. Energi aktivasi itu tanpa adanya katalis. Jadi reaksi itu akan berlangsung kalau sampai mencapai energi aktivasi atau EA yang ini ya. Nah, adanya katalis ya nanti akan menurunkan energi aktivasi ya di sini ya. Menurunkan energi aktivasi sehingga apa? Nanti produk atau hasil reaksinya akan cepat dihasilkan ya. Jadi yang tinggi ini namanya energi aktivasi tanpa katalis. Kalau yang setinggi ini namanya energi aktivasi dengan katalis. Jadi fungsi katalis di sini adalah apa? Menurunkan energi aktivasi sehingga apa? Reaksi bisa berlangsung dan produk nanti akan dihasilkan.